Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Bensyah. Ini 8111414939. Saya berada di Romel 7 dan saya mengambil konsentrasi hukum agraria. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum yang mencakup tentang pengertian serta tujuannya. Sebelumnya saya akan memulai dari apa sih pengertian dari penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Jadi penelitian hukum ini ada dua ya penulisannya, yaitu pertama ada secara doktrinal dan non-doktrinal. Dan di sini saya akan mengangkat secara non-doktrinal. Menurut Soerjono Sukanto, penulisan non-doktrinal atau sosiologis empiris meliputi identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Data yang diperoleh merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari perilaku langsung masyarakat. Metode penelitian hukum empiris ini ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Lalu saya akan menjelaskan pengertian penelitian menurut Soerjono Sukanto dan pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Sukanto. Menurut Soerjono Sukanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu Soerjono Sukanto juga berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dan jalannya menganalisisnya. Dan Soerjono Sukanto juga mengemukakan tentang tujuan dari penelitian hukum. Dia membagi dari dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah. Yang kedua, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat merumuskan hipotesa. Yang ketiga, menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum, cara keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok. Yang keempat, mendapatkan keterangan dengan frekuensi peristiwa hukum. Yang kelima, mendapatkan data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dan gejala lain. Dan itu biasanya berlandaskan hipotesa. Yang keenam, menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab dan akibat. Lalu saya akan lanjut ke tujuan khusus. Tujuan khususnya yang pertama, mendapatkan asas-asas hukum. Yang kedua, sistematika dari perangkat kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Yang keempat, perbandingan hukum. Yang kelima, sejarah hukum. Keenam, identifikasi terhadap hukum tidak tertulis dan kebiasaan. Yang ketujuh, efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan. Yang telah saya jelaskan tadi tentang penelitian hukum, saya mengutip dari metode penelitian dari UII serta dari web, yaitu dari idtesis.com. Saya kira cukup penjelasan dari saya tentang penelitian hukum secara non-doktrinal. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.